إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Sesungguhnya di antara kewajiban yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seorang hamba dia berbakti kepada ayahnya. Sebagian manusia hanya fokus untuk berbakti kepada ibunya. Tentu hal tersebut adalah sangat yang baik. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka lalai untuk berbakti kepada ayahnya. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Anta wa maluka li abik." Sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, beliau bertutur, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bapakku telah mengambil hartaku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhhab fa'tini bi abik." Pergilah engkau dan bawalah bapakmu ke hadapanku. Fanazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Jibril turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersabda dan mengatakan, "Innallaha yuqri'uka salam." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salam kepadamu. Wa yaqulu idza ja'aka syaikhu fasalhu an syai'in qalahu fi nafsi ma sami'athu udunaya. Allah memberikan pesan kepada Muhammad, apabila datang orang tua tersebut, maka sampaikanlah, katakanlah kepadanya, bertanyalah kepadanya tentang apa yang diucapkan pada hatinya yang belum pernah didengarkan oleh telinganya. Falamma ja'a syaikhu qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tua tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan kepadanya, "Ma zala ibnuka yashkuka annaka ta'khudhu malahu." Terus-menerus anakmu berkeluh kesah, mengeluhkan atas dirimu yang engkau senantiasa mengambil hartanya. Maka orang tua tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, salhu, hal unfiquhu ala ihda ammati aw khalatihi aw ala nafsi." Wahai Rasulullah, tanyakan kepada anak tersebut, apakah saya mengambil hartanya untuk saya pribadi, ataukah saya berikan kepada salah seorang di antara bibinya atau tantenya? Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da' min hada. Lupakan ini semuanya. Akhbirni an syai'in qultahu fi nafsik ma sami'athu udunak. Kabarkanlah kepadaku apa yang kau ucapkan pada jiwamu yang belum pernah didengarkan oleh kedua telingamu. Faqala syekh, maka orang tua tersebut mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma zanallahu yaziduna bika yaqinan." Sungguh hal tersebut menambah keyakinan kepada dirimu.
qultu fi nafsi syai'an ma sami'tu udunaya. Aku akan menyampaikan suatu perkara yang belum pernah didengar oleh kedua telingaku. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul wa ana asma', ucapkanlah, sungguh saya akan mendengarkannya. Maka orang tersebut mengatakan, qadautuka mauludan wa muntuka yafi'an, tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu. Aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir, dan aku yang memeliharamu ketika engkau remaja. Semua jerih payahku engkau minum, dan engkau ruguk sepuasmu. Idza lailatun daqatka bis-suqmi lam abut, bisukmika illa sahiran atamal malu. Bila engkau sakit di malam hari, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang engkau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Takhafur rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu innal mauta waqtun muajjalu. Aku mengkhawatirkan jiwamu disambar kematian, padahal aku tahu bahwasanya kematian itu ada ajalnya. Ka'anni anal matruqu dunaka billadhi turikta bihi duni fa'inaya tahmalu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit. Bila engkau mengalami sakit, maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fiki kuntu u'ammalu. Tatkala engkau telah mencapai dewasa dan engkau telah menggapai dari apa yang kau cita-citakan, yang dahulu itulah yang kuharapkan darimu. Ja'anta jazaa'i qildatan wa fadadatan, ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau membalas budi kepadaku dengan cara bersikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang berjasa dan seakan-akan engkaulah yang berbuat baik kepadaku. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati kama yaf'al jalul mujawiru taf'alu. Seandainya jika engkau tidak memperdulikan hakku sebagai seorang ayah, maka sikapilah aku sebagaimana seorang dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menangis mendengarkan ucapan orang tua tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agung hak seorang ayah. Haknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Renungkanlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abik." Sesungguhnya engkau, jiwa dan ragamu adalah milik bapakmu. Meski pujian setinggi langit, meski puisi indah yang terangkai, tetap tidak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau beranjak remaja. Ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkanmu dan tidak memedulikanmu, dialah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya di keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya pelita kehidupan. Memandangnya mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu, dialah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha terus membimbingmu tanpa lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting agar engkau bisa tertawa, yang penting engkau bisa tersenyum. Dialah yang mengorbankan seluruh waktunya hanya untuk dirimu. Ia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Dialah ayah. Dialah ayahnya Rabbul Alamin yang telah mewasiatkanmu untuk berbakti kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana." Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, menyapihinya dalam 2 tahun. Maka hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan hendaknya kalian bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Wahai yang hendak meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan sempurna dan abadi,
Di hadapanmu ada pintu surga yang terbuka lebar. Dialah ayahmu. Ya Nabi SAW bersabda, Al-walidu awsatu abwabil jannah fahfad ala dhalika in syi'ta aw da'hu. Ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika engkau mau ataukah tinggalkan hal tersebut. Berbakti kepada ayah merupakan sebab diterimanya amalan saleh. Berbakti kepada ayah merupakan sebab diterimanya amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ulaika alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang diterima amalan solehnya. Allah sebutkan bagaimana orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka inilah yang amalan solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ayah ridha adalah sebab seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebab seorang hamba mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid." Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan seorang ayah. Demikian pula kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu berada pada kemurkaan ayah. Wahai hamba Allah, renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasa ayahmu kepada dirimu. Ayahmu, engkau adalah setetes air mania. Engkau adalah belahan jiwanya. Betapa banyak harapan yang diharapkan darimu. Jangan kau tanyakan tentang besarnya kegembiraan. Jangan pernah kau tanyakan tentang besarnya kegembiraan dan tingginya kebahagiaan yang meliputi dirinya tatkala dia dikabari bahwasanya ibumu telah mengandungmu. Ia pun bergembira sementara engkau masih berada dalam perut ibumu. Engkau masih belum keluar di dunia ini. Semakin bertambah umurmu, semakin berlalu bulan demi bulan, maka semakin besar pula penantiannya untuk menantimu. Semakin sayang kepada ibumu karena engkau adalah dalam kandungannya. Kerinduan semakin meliputinya, menanti saat-saat kelahiranmu. Ia menghitung hari demi hari pertemuan indah denganmu. Pertemuan yang sangat indah denganmu. Betapa besar harapan yang ia gantungkan pada dirimu. Betapa banyak angan-angan yang berputar di benaknya. Tatkala tiba saat engkau keluar dari perut ibumu, tatkala ibumu menghadapi kesakitan yang luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah Subhanahu wa taala meringankan penderitaan ibumu. Berdoa agar engkau keluar dengan selamat. Hingga tatkala dia mendengarkan tangisanmu, teriakanmu, ia pun tak kuasa mengalirkan air mata. Kebahagiaan, ia terhalu melihatmu. Kasih sayang yang tiada tara kepadamu mengalir di lubuk hatinya. Ia begitu gembira melihatmu, wajahmu yang berseri-seri tatkala memandangmu. Jangan kau tanya tentang cintanya kepadamu. Jangan kau tanya tentang sayangnya terhadap dirimu. Itulah hari-hari bersejarah. Yang tidak akan dilupakan dalam benak ayahmu. Sejarah kebahagiaan pertemuan denganmu. Kemudian terus bertambah hari, bertambah pula kasih sayangnya, hingga jadilah engkau menjadi orang yang nomor satu, menjadi prioritas dalam kehidupannya. Jadilah engkau yang dilayani siang dan malamnya. Pikirannya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu. Engkaulah yang selalu ditanyakannya. Ia bergembira tatkala melihat senyumanmu. Ia begitu gelisah dan resah jika engkau menangis, apalagi sakit. Ia tidak ingin engkau tersakiti sedikit pun. Hatinya akan teriris-iris jika mendengar tangisan sakitmu. Malam-malam yang ia lalui, ia begadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa menahan air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tatkala engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harapan. Semua keinginanmu dipenuhi. Cita-citamu selalu ia perjuangkan. Ia bahagia dengan kebahagiaan dirimu. Ayahmu sedih jika engkau bersedih. Betapa banyak air mata yang terhapus. Betapa banyak air matamu yang terhapus dalam pelukannya. Betapa banyak kegelisahan dalam hatimu yang hilang karena belayannya.
Ia bekerja untukmu tak kenal lelah. Keringat bercucuran dari peluhnya tak ia pedulikan. Hingga tatkala engkau menjadi seorang pemuda, hingga tatkala engkau menjadi seorang pemuda, jadilah dirimu sebagai kebanggaannya. Engkau diceritakan sana dan sini. Engkau menjadi gembira, menjadi kegembiraannya dengan keberhasilanmu. Ia bahagia melihat derap langkah kakimu. Tahun-tahun berlalu. Inilah hasil perjuangannya. Mendidikmu selama ini. Jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang dia lalui tatkala mendidikmu, di mana dahulu engkau membangkang kepadanya. Betapa banyak gelas-gelas air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal atau melawannya. Memang ia pernah memarahimu, tapi itu semua karena rasa sayang kepadamu. Mungkin ia pernah menjewermu, mungkin ia pernah membentakmu atau bahkan memukulmu. Tapi ingatlah, itu semua yang dilakukan adalah bentuk kasih sayang kepada dirimu. Melawan kerasnya kehidupan, bertarung mencari nafkah, semuanya demi kebahagiaanmu, demi untuk melihat senyumanmu. Betapa sering engkau memintanya untuk membelikan sesuatu, sementara engkau tidak tahu kondisinya begitu berat yang sedang dia hadapi. Namun, ia tidak mengutarakannya kepadamu. Engkau tidak peduli dengan dirinya. Akan tetapi, ia begitu memerdulikanmu. Baginya yang terpenting kebutuhan sekolahmu, kebutuhan kuliahmu, pendidikanmu terpenuhi. Ia tidak peduli meski harus berutang. Ia tidak peduli meski harus dimaki dan dihina oleh orang lain. Semua itu dia lakukan untuk dirimu. Betapa sering ia terbangun di malam hari untuk mendoakan dirimu, sementara engkau tidak tahu, engkau sedang tertidur pulas dalam mimpimu. Betapa sering ia mengalirkan air mata memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, yang penting anakku menjadi anak yang berhasil dan menggapai cita-citanya, sementara engkau tidak mengetahuinya." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasna'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu bariyatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, berbakti kepada ayah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Akan tetapi, semakin ditekankan tatkala ayah tersebut sudah lanjut usia, tatkala rambutnya sudah memutih, tatkala jari-jarinya sudah mulai gemetar, tatkala jalannya sudah mulai tertatih-tatih, tatkala penyakit sudah mulai meliputinya. Masa kuat yang telah sirna telah ia habiskan untuk membahagiakan dirimu. Maka saatnya engkau menyambutnya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerendahan. Ingatlah perintah Rabbmu, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Janganlah engkau jalan di hadapannya. Janganlah engkau jalan di hadapannya. Janganlah kau duduk sebelum dia duduk. Sambutlah dia dengan wajah yang senyum, berseri-seri. Isilah sisa umurmu dengan membahagiakannya. Isilah sisa umurmu dengan membahagiakannya. Berbanggalah dengan bisa melayaninya. Cari tahu kebutuhannya agar engkau bisa memenuhinya. Jaga perasaannya. Jangan sampai dia meminta kepadamu, tapi penuhilah sebelum dia memintanya. Berikanlah kepadanya hadiah. Doakanlah kebaikan untuk dirinya. Seraya mengucapkan, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku kecil. Ciumlah tangannya. Sadarilah bahwasanya itulah tangan yang telah hilang kekuatannya karena bekerja demi membahagiakanmu. Ciumlah keningnya dan sadarilah bahwasanya itulah kening yang dahulu sering berkerut memikirkan keberhasilanmu. Pijitlah kedua kakinya yang telah hilang kekukuhannya di masa muda untuk bekerja memenuhi kebutuhanmu. Sungguh ini kesempatanmu yang tidak akan pernah terulang. Demi Allah, akan datang suatu masa
engkau tidak bisa lagi melihat ayahmu. Pintu surga yang selama ini terbuka untuk dirimu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ayahmu telah tiada, maka doakanlah kebaikan untuk dirinya agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburannya dan memberikan cahaya dalam kuburannya. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna birral walidaina ahyanan wa amwata. Allahumma ja'alna mimman birra walidayhi ahyanan wa amwata. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atik. Ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mamlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.